Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa itu perkara-perkara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya betul-betul kecintaan kita ini menjadi kecintaan yang dibenarkan oleh Allah. Karena yang menilai kualitas cintanya kita kepada Rasulullah itu, yang menilainya itu adalah Allah langsung. Kalau kecintaan kita kepada suami, maka suami yang mungkin menilai. Kecintaan kita kepada istri, istri yang menilai. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah itu langsung Allah yang menilainya, Allah yang melihatnya. Maka itulah yang kemudian akan dilihat oleh Allah. Dan itu menjadi lebih berat, karena yang menyaksikan Allah langsung. Sekali lagi, ini merupakan sebuah tanggung jawab dari sebuah komitmen kita kalau bersyahadat kepada Rasulullah. Karena memang mencintai Rasulullah itu bagian dari keimanan yang tidak bisa disepelekan. Karena kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak ada beriman kepada Rasulullah, imannya tidak akan pernah sempurna dan imannya menjadi mentah. Karena iman kepada Rasulullah itu menjadi syarat sahnya iman kita kepada Allah. Layaknya Al-Fatihah itu menjadi syarat sahnya sholat. Maka kedudukan iman kita kepada Rasulullah itu kayak kedudukan Al-Fatihah di dalam sholat. Dan itu sangatlah penting dan tidak bisa ada harga tawar pada perkara itu. Nah, sekarang apa saja perkara yang bisa kita buktikan supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, supaya betul-betul kita mendapatkan syafaat indah ini. Maka setidaknya sebelum kita menyampaikan tentang poin per poin apa yang kita harus lakukan untuk membuktikan diri kita itu layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tentunya saya juga ingin menyampaikan tentang kejadian yang baru saja terjadi dan viral, yaitu tentang satu negara ketika presidennya menghina dan menghinakan Rasulullah SAW. Tentunya kita harus paham ya, siapapun hari ini manusia ataupun bangsa yang mereka itu mencela Rasulullah, menghinakan Rasulullah, memperolok-olok Rasulullah, itu selayak mereka meludah ke matahari. Yang mana ludahnya itu tidak akan pernah sampai ke matahari kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri. Ingat, menyakiti Rasulullah itu berarti telah mempermaklumkan perang dengan Allah secara langsung. Yang mana perang dengan Allah itu peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh manusia. Peperangan dengan Allah itu peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh manusia. Karena sesungguhnya Allah sudah berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang telah menyakiti wali-waliku, maka aku telah mempermaklumkan perang kepada mereka yang telah menyakiti wali-waliku. Kalau baru setingkat wali-walinya Allah, orang-orang yang beriman, istiqomah dalam imannya, lalu melakukan ketaatan ketika mereka disakiti, berarti kita berhadapan dengan Allah secara langsung, apalagi menyakiti Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah itu melindungi Nabi, baik dalam kondisi hidupnya dan wafatnya. Dan kita mendapati di panggung sejarah berapa banyak orang yang mereka menyakiti Rasulullah, baik ketika hidup ataupun ketika meninggal dunia, mereka akan menjumpai kerugian dan penyesalan panjang ketika mereka sudah menyakiti Rasulullah. Karena siapapun yang menyakiti Rasulullah, pribadi ataupun negara, yang menyakiti Rasulullah, maka dia telah menyobek tirai antara dirinya dengan Allah. Dan sesungguhnya berperang di hadapan Allah itu merupakan peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan selama-lamanya. Makanya perhatikan, kalau kita melihat pada sirah, pada sejarah, kita pernah menjumpai ada sebuah negara besar Persia dengan rajanya yang bernama Kisra. Ketika dia pernah mendapati utusan Rasulullah datang, lalu membawa suratnya disobek-sobek sama Kisra. Lalu kemudian utusan ini pulang. Lalu ketika terdengar oleh Nabi, maka Rasulullah berkata, maka sebagaimana dia telah menyobek-nyobek suratku, maka Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Dan dia akan dibunuh sama anaknya dia sendiri. Dan ternyata terbukti ucapan Rasulullah. Tidak terlalu lama setelah peristiwa itu, dia dibunuh oleh anaknya. Dan ternyata kerajaan Persia menjadi kerajaan yang terkoyak-koyak sampai hilang dalam peta hari ini. Dan itu salah satunya karena mereka telah menyakiti Rasulullah SAW. Kita pernah menjumpai apa yang pernah disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah menyampaikan di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin. Ada orang yang mencela hadis Rasulullah. Ini Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu mencela hadis Rasulullah yang sahih.
ketika dia mencela hadis Rasulullah SAW, padahal hadisnya sahih tentang anjuran dan tentang sunnahnya mencuci tangan setelah kita tidur. Karena sesungguhnya kenapa Rasulullah itu mensunahkan kita mencuci tangan setelah kita tidur ketika kita akan sholat? Rasulullah menyebutkan alasannya, fa innaka la tadri aina batat yadaka. Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu berada ketika di waktu malam. Di mana tanganmu itu berada. Makanya disunahkan dan dianjurkan di dalam sunnah untuk mencuci tangan setelah kita bangun tidur malam, untuk kemudian sebelum kita berwudu. Lalu ada orang ketika mendengar hadis itu, maka dia meremehkan, dia melecehkan hadis itu. Karena melecehkan hadis itu sama dengan melecehkan Rasulullah. Dia berkata, saya tidak perlu untuk mencuci tangan saya karena saya tahu kemana tanganku berada ketika di waktu malam. Yang mana maksud dari perkataan ini, dia ingin untuk menolak hadis yang telah disampaikan kepadanya. Apa yang terjadi? Allah menghukumnya. Allah jadikan tangannya itu menjadi tangan yang busuk dan Allah jadikan bagian pantatnya itu menjadi busuk sampai dia meninggal dunia. Dan itu menunjukkan kepada kita, sekali lagi, Allah itu sebaik-baik pelindung bagi nabinya. Allah itu sebaik-baik pelindung bagi manusia yang paling Allah cintai, baik hidup dan wafatnya. Dan Imam Nawawi sudah mengatakan, siapapun yang mempermaklumkan perang dengan Nabi, maka dia tidak akan pernah menang karena berakhir dengan pahitnya penyesalan ketika dia telah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah dalam satu kejadian yang lain kita menjumpai ada seekor anjing pernah mendapati seorang pendeta mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu anjing ini menggigit tangan pendeta tersebut. Ketika anjing itu lepas dari ikatan, ketika orang sudah memperingatkan, ini kelihatannya anjing ini menggigit tangan kamu disebabkan karena kamu mencela Nabi, ketika kamu mencela Muhammad. Karena umat pada tempat itu mereka umat yang belum muslim. Lalu pendeta itu berkata, enggak, sesungguhnya dia menggigit saya karena sesungguhnya dia melihat gerakan tanganku ini mengancam dia. Sudah ikat lagi aja yang kuat, jangan sampai dia lepas. Akhirnya pendeta itu melanjutkan kembali untuk mencela Rasulullah Muhammad. Anjing tadi berontak kembali, liar, lebih liar daripada sebelumnya, loncat. Langsung menggigit pendeta itu dan langsung roboh mati. Kejadian itu disaksikan hampir 40.000 orang yang melihat dan mendengar kejadian tersebut. Berbondong-bondong 40.000 orang itu masuk Islam. Dan diterangkan dalam kitab para ulama banyak anjing yang menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan 40.000 orang itu masuk Islam. Disinilah kita mendapati, disinilah kita menjumpai bahwasanya siapapun yang mempermaklumkan perang dengan Allah, mempermaklumkan perang dengan Allah tidak akan menang. Dan salah satu sebab dipermaklumkannya perang oleh Allah kepada manusia, ketika manusia itu sudah menyakiti Rasulullah. Kalau ada orang hari ini, kemudian mereka mencela Rasulullah, maka mereka itu walaupun ketawa, itu hanya menunggu waktu yang sebentar. Mereka akan menemukan apa yang Allah akan bayar kontan ketika mereka sampai mencela Rasulullah SAW. Sekali lagi, karena mencela Rasulullah itu ibarat kita meludah kepada matahari. Ludahnya tidak akan sampai kepada matahari, tetapi justru ludahnya itu akan kembali kepada diri kita. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, makanya kita harus memahami ini supaya kemudian kita betul-betul menjaga diri kita, mengkondisikan keluarga kita. Jangan sampai kemudian melakukan tindakan yang betul-betul mengundang satu kemurkaan dari Allah, dipermaklumkan perangnya oleh Allah kepada manusia itu ketika manusia sudah menyakiti Rasul dan Nabinya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.